Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'li ta'ati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo bro, para saudara, para jamaah kaum milenial. Selalu semangat, masih mengaji online bersama Ki Kelana. Baik, hari ini kita akan membahas langsung saja. Kalau kata anak zaman sekarang GPL, nggak pakai lama bro. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai tentang perkara yang membatalkan puasa. Di dalam kitab At-Tadhib Matan Abi Suja, di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtiru bihi sha'imu asratu asya'a. Yang membatalkan puasa itu ada 10 bagian. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi, yaitu sesuatu yang sampai atau masuknya ke dalam lubang. Ya, lubang itu antara mulut, hidung dan juga telinga. Seperti makan dan minum. Makan dan minum yang sengaja itu bisa membatalkan puasa. Berbeda halnya karena faktor lupa atau ketidaksengajaan. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man nasiha wa huwa sha'im fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa syaqahu. Dan barang siapa yang lupa ketika dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Karena sesungguhnya yang memberi makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika makan dan minum karena faktor lupa, karena faktor tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasanya. Namun berbeda halnya menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in juz 1 259. Beliau juga mengatakan bahwa tidak batal puasanya ketika dia makan dan minum dengan secara tidak sengaja, kecuali makan dan minumnya itu berlebihan sampai masuknya makanan dan minuman yang begitu banyak, ya, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian memasukkan cairan atau obat seperti obat telinga, ya, karena sakit, atau masukkan cairan ke dalam hidung karena sakit. Sekarang ini di zaman sekarang ini banyak sekali obat-obat yang bentuknya cair yang bisa dimasukkan ke telinga atau ke hidung. Nah, itu bagaimana? Ketika memang itu dalam keadaan sakit, yang dimana sakit tersebut tidak bisa hilang melainkan dengan cairan dan obat tersebut yang diresepkan oleh dokter, maka itu ada sebuah keringanan. Sebagaimana kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, jadi ini terkecuali, ya, dia dalam keadaan darurat di mana sakitnya itu tidak bisa sembuh atau tidak bisa lebih baik, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan obat cairan yang dimasukkan ke dalam telinga atau hidung melalui resep dokter, maka di situ ada sebuah keringanan, ya, di situ tidak membatalkan puasanya jika, ya, memang dalam keadaan darurat. Lalu bagaimana ketika seseorang yang merokok? Apakah merokok itu membatalkan puasa? Jelas bahwasannya merokok itu membatalkan puasa walaupun rokok itu bentuknya asap. Berbeda dengan uap makanan atau uap-uap bumbu yang lain seperti asap dari sayuran atau dari makanan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau rokok itu membatalkan puasa. Sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Ujaili di dalam kitabnya Hasiyatul Jamal juz 2 halaman 317, di sini dikatakan wa minal aini ad-dukhan, dan termasuk ain, yaitu ain itu yang membatalkan puasa, ad-dukhanu, yaitu asap rokok yang terbuat dari tembakau, lakin ala tafdilin, akan tetapi mesti walaupun tembakau tersebut sudah dipilah atau disaring. Fa in kana alladhi yasrabul ain,
Apabila itu dihisab, ya seperti rokok tersebut, ya dihisab, itu yang terbuat dari minad awati, tembakau, al-ma'rufati, maka itu bisa aftar, membatalkan puasanya. Wa in kana ghairahu, namun selain dari asap rokok, ya seperti uap makanan atau asap bekas orang masak kemudian kita menghirupnya, maka itu lam yubtir, tidak membatalkan. Hadza huwal mu'tamad, ini pendapat yang mu'tamad. Jadi jelas bahwa merokok itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam warra'si, yaitu kepala. Di bagian kepala apabila terluka atau terdapat sebuah lubang yang dimana air itu bisa masuk ke dalam otak, kemudian bisa nyampai ke dalam tenggorokan, ke perut, maka itu juga bisa membatalkan puasa jika memasukkannya dengan sengaja. Nah, terkecuali ketika seorang yang dalam keadaan tidak sengaja, itu beda hal. Begitu juga seperti air yang masuk ke dalam mata, ya. Mata ini tidak ada pengaruh kepada tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga kulit, ya, adanya pori-pori lain sebagainya, kemudian masuknya air, itu juga tidak membatalkan puasa. Nah, kecuali yang bisa memasukkan dalam tenggorokan kemudian sampainya ke perut, itu bisa membatalkan puasa jika dengan cara sengaja. Kemudian yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan obat dari salah satu lubang antara kubul dan dubur. Makanya manusia itu kan punya dua pintu, ya, antara pintu depan sama pintu belakang, ya, pintu depan, pintu belakang. Nah, setiap manusia punya kubul dan dubur. Apabila seorang yang seumpama dia ingin supaya buang air besarnya lancar, kemudian dia masukkan sebuah kapsul ke dalam duburnya atau kubulnya, ya, supaya lancar buang air besarnya, maka apabila dia dimasukkan sebuah obat ke dalam dubur atau kubulnya itu dengan sengaja, itu menyebabkan batalnya puasa. Ya, kemudian apa lagi? Ya, selanjutnya yang keempat, wal qai'u amdan. Yang keempat itu adalah muntah dengan sengaja. Seseorang yang muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Beda halnya dengan orang yang muntah tanpa disengaja. Contoh, ketika dia berpuasa, kemudian dia pergi naik bis atau melakukan perjalanan yang sangat, ya, membutuhkan waktu panjang, yang akhirnya di dalam bis karena memang dia tidak terbiasa naik bis alias norak umpama, kemudian dia muntahnya tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara'ahu qay'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja kemudian dia dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqada. Sebaliknya, wa in istaqa'a falyaqdi. Tapi kalau seumpama dia tidak sengaja muntah karena ketidaksengajaan, maka dia tidak membatalkan puasa dan tidak wajib qada baginya. Kemudian yang kelima, wal wad'u amdan fil farji, melakukan hubungan intim atau bersetubuh ketika dia berpuasa dengan sengaja. Nah, ini maka dia batal puasanya dan wajib membayar kafarat atau denda. Seperti yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Yang kedua, berpuasa selama 2 bulan penuh. Yang ketiga, dia melakukan sedekah atau memberi makan kepada para fuqara sebanyak 60 atau istilahnya seukuran 1 mud. Nah, jadi orang yang melakukan bersetubuh di waktu puasa, maka jelas batal puasanya dan dia wajib membayar kifarat. Berupa apa? Yang pertama, memerdekakan budak. Jika dia tidak mampu, maka berpuasa selama 2 bulan. Jika dia tidak mampu, maka dia memberi makan para fuqara wal masakin sebanyak 60 dengan ukuran 1 mud. Ya, istilahnya 3
1/4 atau 3,5 liter beras. Namun ya tidak cukup dengan beras saja. Kalau misalnya boleh dicampur dengan telur atau susu dan lain sebagainya. Nah, memberi makan kepada para fuqara wal masakin sebanyak jumlahnya 60. Kemudian ya, wal inzalu an mubasyarati, keluarnya mani atau sperma. Ya. Yang ketujuh ini adalah keluarnya mani atau sperma dengan sengaja. Seseorang yang keluar mani atau istilahnya masturbasi dengan sengaja ketika dia berpuasa, ini jelas membatalkan puasanya. Berbeda halnya ketika ihtilam, dia mimpi, dia tanpa sengaja tiba-tiba habis bangun tidur ya basah atau umpama keluar mani tanpa disengaja, maka ini jelas tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-7 adalah wal haid. Ini bagi perempuan, haid. Jadi haid itu juga membatalkan puasa. Lalu bagaimana ketika seorang perempuan itu sedang puasa, padahal 5 menit lagi sudah mau maghrib. Jadi udah berpuasa dia, tiba-tiba mau 5 menit mau maghrib, tahu-tahu haid. Maka jelas batal puasanya dan wajib mengqadha walaupun 5 menit lagi mau maghrib. Nah, ini berarti kurang beruntung. Kemudian wan nifas, yaitu nipas. Nipas itu juga sama, bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ke-9 wal junun, yaitu sakit jiwa atau disebutnya ya gila lah. Gila mendadak, ya lagi puasa gila mendadak umpama ya. Karena mungkin karena faktor yang lain akhirnya dia tiba-tiba gila mendadak. Nah, ini jelas bisa membatalkan puasanya. Kemudian yang terakhir yang ke-10 wariddah, yaitu murtad, keluar dari Islam. Maka dia juga batal puasanya. Kalau dia umpama kembali lagi ke Islam, maka dia harus secepatnya dengan bersyahadat, kemudian tetap wajib mengqadha puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan mengenai tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita ibadah puasa kita diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk golongan hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.